Nama saya Giri Christian Jeremy dengan NIM 1324013. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengenalan Pentateuch. Pentateuch juga dikenal sebagai Taurat atau 5 kitab Musa. Merupakan bagian pertama dari Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, Alkitab Kristen. Ia terdiri dari 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pentateuch menceritakan kisah penciptaan dan perbudakan di Mesir, perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, dan pemberian hukum Taurat oleh Musa. Sebagai dasar agama Yahudi dan memiliki pengaruh signifikan pada kekristenan dan Islam, Pentateuch merupakan teks suci yang kaya akan sejarah, teologi, dan hukum. Arti dan definisi Pentateuch. Pentateuch yaitu kata Pentateuch berasal dari bahasa Yunani pente artinya 5 dan teuchos yaitu buku. Jadi secara harfiah berarti 5 gulungan atau 5 kitab. Lalu ada Taurat. Dalam bahasa Ibrani, Pentateuch dikenal sebagai Taurat yang berarti ajaran atau hukum. Istilah ini menekankan aspek hukum dan ajaran moral dalam kitab-kitab tersebut. 5 kitab Musa. Nama ini merujuk kepada Musa sebagai penulis tradisional. Dari kelima kitab tersebut, meskipun perdebatan mengenai kepenulisan masih berlanjut hingga kini. Selanjutnya ada sejarah Pentateuch. Yang pertama ada penulisan awal. Tradisi Yahudi mengaitkan penulisan Pentateuch kepada Musa, namun penelitian modern menunjuk kemungkinan penulisan bertahap selama beberapa abad. Yang kedua, penyusunan dan penyuntingan. Proses penyusunan dan penyuntingan Pentateuch melibatkan berbagai penulis dan editor yang kemungkinan besar berasal dari berbagai latar belakang dan periode waktu. Yang ketiga, penerjemah dan penyebaran. Pentateuch telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tersebar luas di seluruh dunia, mempengaruhi budaya dan agama di berbagai tempat. Kitab-kitab Pentateuch. Yang pertama ada Kejadian yaitu Genesis, menceritakan penciptaan dunia, kisah manusia pertama dan para leluhur bangsa Israel. Yang kedua ada Keluaran atau Exodus, kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang ketiga ada Imamat atau Leviticus, itu hukum-hukum ritual dan upacara keagamaan bangsa Israel. Yang keempat ada Bilangan atau Numbers, perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Lalu yang kelima ada Ulangan, Deuteronomi yaitu ucapan perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Konteks historis Pentateuch. Mesir kuno. Pentateuch menggambarkan kehidupan bangsa Israel di Mesir, mencerminkan pengetahuan tentang budaya dan peradaban Mesir pada masa itu. Kanaan. Pentateuch juga membahas tentang tanah perjanjian atau Kanaan, memberikan gambaran mengenai kondisi geografis dan penduduknya. Lalu ada Mesopotamia. Itu beberapa kisah dalam Pentateuch berlatar di Mesopotamia, menunjukkan hubungan antara bangsa Israel dengan peradaban Mesopotamia kuno. Selanjutnya, tema-tema utama dalam Pentateuch. Yang pertama ada perjanjian. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, Musa, dan bangsa Israel. Yang kedua ada penciptaan, itu kisah penciptaan dunia dan manusia. Ketiga ada hukum, pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Yang keempat ada penebusan, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Selanjutnya, penggunaan Pentateuch dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada etika dan moralitas. Pentateuch memberikan pedoman etika dan moral yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Yang kedua, hubungan sosial. Ajaran-ajaran Pentateuch menganut hubungan antar manusia dalam kekeluargaan dan masyarakat. Yang ketiga ada spiritualitas.
yaitu Pentateuch menjadi sumber inspirasi dan pedoman spiritual bagi banyak orang. Selanjutnya ada perdebatan dan kontroversi seputar Pentateuch. Ada 3. Yang pertama ada kepenulisan, itu perdebatan mengenai siapa penulis sebenarnya dari Pentateuch. Yang kedua ada interpretasi, yaitu berbagai interpretasi terhadap hukum dan ajaran dalam Pentateuch. Yang ketiga ada keaslian, pertanyaan mengenai keaslian dan keutuhan teks Pentateuch. Selanjutnya, relevansi Pentateuch di masa kini. Spiritualitas, yaitu Pentateuch tetap relevan sebagai sumber spiritual dan pedoman hidup. Lalu yang kedua ada etika, itu ajaran etika dalam Pentateuch masih relevan dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Kesimpulan dan penutup sebagai slide terakhir itu, Pentateuch sebagai teks suci yang akan sejarah dan ajaran tetap relevan hingga saat ini. Meskipun terdapat perdebatan dan kontroversi seputar kepenulisannya dan interpretasinya, Pentateuch memberikan wawasan berharga tentang asal-usul bangsa Israel, perjanjian Allah dengan umatnya, dan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan Pentateuch menawarkan perspektif yang berharga bagi pemahaman agama dan sejarah manusia. Sekian dari saya dalam presentasi apa itu tentang Pentateuch bagi umat Kristen, pengenalannya. Terima kasih.